Marc Marquez mengalami nasib sial pada balapan utama Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP Mandalika 2025. Juara dunia MotoGP 2025 itu mengalami kecelakaan berat di lap pertama setelah ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi di tikungan 7. Benturan keras membuat Marquez terlempar hingga ke area gravel. Meski sempat bangkit dan berjalan sendiri, Marquez terlihat kesakitan sambil memegangi bahu kanannya. Ia kemudian dibawa ke ruang medis sirkuit untuk pemeriksaan awal. Kepala tim medis MotoGP, Dr. Angel Charte, mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan dugaan retak tulang selangkah kanan. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, juga menyebut cedera Marquez kemungkinan besar merupakan retakan kecil di area bahu kanan yang sebelumnya pernah dioperasi. Setelah menjalani perawatan singkat, Marquez kembali ke pedok Ducati sebelum dipastikan akan segera terbang ke Madrid, Spanyol untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Marc Marquez mengungkap kondisi terbarunya usai mendapati cedera serius pada balapan utama MotoGP Indonesia 2025. Hasil pemeriksaan medis awal menunjukkan juara dunia MotoGP 2025 itu mengalami retak pada tulang selangkah kanan. Kendati demikian, Marquez menegaskan bahwa kondisinya tidak terlalu parah. Saya tidak bisa mengatakan saya baik-baik saja, tetapi jika mempertimbangkan semua hal, sepertinya tidak terlalu parah. Sepertinya ada ligamen robek di tulang selangkah dan saya akan kembali ke Madrid untuk pemeriksaan lengkap. Di sisi lain, pembalap asal Spanyol itu mengaku menerima insiden tersebut sebagai bagian dari risiko balapan. Hal ini biasa terjadi dalam balapan. Satu hari bisa terjadi kepada Anda, hari lain bisa jadi orang lain yang mengalaminya. Balapan MotoGP Mandalika 2025 menyisakan kekhawatiran besar bagi Alex Marquez. Melihat langsung kecelakaan yang menimpa sang kakak di tikungan 7, Alex tak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Bukan hanya karena insiden tersebut, tetapi juga karena kondisi keselamatan lintasan yang dinilainya tidak memadai. Saya panik karena membalap tepat di belakangnya dan melihatnya terguling. Kalian lihat gravelnya? Itu bencana. Ada anak tangga dan sampai sesuatu yang serius terjadi, mereka tidak memperbaikinya. Kritik itu mendapat dukungan dari sejumlah pembalap lain yang juga menyoroti permukaan gravel Mandalika yang tidak rata dan berpotensi berbahaya saat terjadi kecelakaan berkecepatan tinggi. Meski Gresini Racing merayakan kemenangan gemilang lewat Fermin Aldeguer yang meraih podium pertama, Alex tetap menggunakan momen itu untuk menyerukan perbaikan keselamatan. Kami ingin pertunjukan yang lebih baik, tapi juga keamanan yang lebih baik. Kami melaju sangat cepat dengan banyak balapan setiap tahun dan cedera terus bertambah. Ini bukan kebetulan, ini soal probabilitas. Rider muda Gresini Racing, Fermin Aldeguer, menorehkan sejarah dengan meraih kemenangan pertamanya di kelas Premier pada MotoGP Mandalika 2025. Di tahun debutnya, Aldeguer tampil luar biasa sejak sesi kualifikasi dengan finish kedua serta mengulang hasil serupa di sprint race hari Sabtu. Namun pada balapan utama Minggu, ia tampil dominan dan berhasil mengalahkan Pedro Acosta untuk mengamankan podium tertinggi. Kemenangan di sirkuit Pertamina Mandalika ini menjadikannya pembalap termuda kedua yang pernah memenangkan balapan MotoGP. Usai balapan, Aldeguer mengaku sangat senang dengan hasil balapan di sirkuit Mandalika. Balapan ini berjalan menyenangkan. Awalnya saya berada di belakang Marini dan Pedro, tapi ketika melihat celah, saya menyalip dan berusaha menjaga ritme. Setelah itu, saya merasa sangat nyaman dengan kecepatan tinggi dan bisa mengendalikan balapan hingga akhir. Dengan kemenangan gemilang ini, Aldeguer tak hanya mempersembahkan kemenangan bersejarah bagi Gresini Racing, tapi juga menegaskan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di era baru MotoGP. Setelah tampil dominan di Motegi, Pecco Bagnaia mengalami akhir pekan yang sulit di Grand Prix MotoGP Indonesia.
Juara dunia 2 kali itu gagal menemukan performa terbaiknya di sirkuit Pertamina Mandalika dan harus mengakhiri balapan dengan hasil mengecewakan. Ya, setelah sukses besar di Jepang dengan kemenangan ganda, Bagnaia datang ke Mandalika dengan optimisme tinggi. Namun sejak sesi latihan hingga balapan utama, ia tidak pernah benar-benar mampu menemukan ritme yang sama. Motor Ducati yang ia tunggangi terasa tidak stabil dan kehilangan traksi, membuatnya tertinggal jauh dari barisan depan. Akhir pekan ini sangat mengecewakan setelah apa yang terjadi minggu lalu. Saya tidak bisa merasakan sensasi yang sama seperti di Motegi. Pada balapan hari Minggu, Bagnaia bahkan mencatat waktu hingga 2 detik lebih lambat dari pemenang, Fermin Aldeguer, sebelum akhirnya terjatuh di lap ke-8. Ducati menyebut insiden itu sebagai akibat dari kehilangan keseimbangan setelah Pecco melakukan kesalahan kecil, namun belum memberikan penjelasan teknis lebih lanjut. Kami tidak punya jawaban atas apa yang terjadi akhir pekan ini. Saya meminta maaf kepada tim atas kecelakaan itu. Saya sedang berusaha mengejar tetapi justru terjatuh. Bagnaia menilai masalah ini aneh mengingat di trek lain motor Ducati tampil luar biasa. Ia berharap tim insinyur dapat segera menemukan akar permasalahan agar dapat kembali bersaing di balapan berikutnya. Kabar gembira datang dari gelaran MotoGP Mandalika 2025. Ya, jumlah penonton yang hadir menembus lebih dari 140.000 penonton. Kabar itu diunggah oleh akun X resmi MotoGP. MotoGP menyebut bahwa MotoGP Indonesia telah memecahkan rekor penonton. Rekor penonton lagi, lebih dari 140.324 penggemar telah datang untuk menyaksikan MotoGP Mandalika akhir pekan ini. Jumlah penonton yang diraih pada gelaran MotoGP Mandalika 2025 ini tentunya melampaui jumlah penonton pada 2024 yang hanya mencatat lebih dari 120.000 penonton. Meski telah menembus rekor, tetapi jumlah penonton MotoGP Mandalika 2025 masih di bawah Prancis, Thailand, dan Inggris. Adapun jumlah penonton pada MotoGP Prancis 2025 menembus angka lebih dari 300.000 penonton, sedangkan di Thailand mencatat 224.634 penonton, dan terakhir Spanyol meraih 224.420 penonton. Usai balapan MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika, pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez memimpin klasemen sementara dengan koleksi 545 poin. Pembalap Spanyol ini diikuti oleh pembalap BKA Gresini Racing Alex Marquez di peringkat kedua dengan 362 poin, dan pembalap Ducati Lenovo Team Pecco Bagnaia di peringkat ketiga dengan 274 poin. Berikut klasemen sementara MotoGP 2025. Lewis Hamilton menunjukkan kekecewaannya terhadap kurangnya koordinasi di internal tim Ferrari selama akhir pekan Grand Prix Singapura. Pembalap asal Inggris itu hanya mampu start dari posisi ke-6 meski merasa mobilnya memiliki potensi besar untuk bersaing di barisan depan. Permasalahan utama muncul dari strategi pit lane Ferrari yang dianggap tidak efisien. Hamilton kehilangan suhu ban saat menunggu terlalu lama di jalur keluar pit, membuat performa mobilnya tidak optimal ketika menjalani putaran kualifikasi penting. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kecepatan dan konsistensinya di lintasan. Masalah serupa ternyata bukan hal baru bagi Ferrari. Dalam beberapa akhir pekan balap terakhir, tim tersebut kerap menghadapi situasi yang sama, terutama saat pembalap harus menunggu giliran keluar pit. Akibatnya, suhu ban menurun dan waktu putaran menjadi lebih lambat dibanding para rival. Hamilton menilai bahwa Ferrari perlu melakukan evaluasi besar terhadap prosedur kerja di pit lane agar tidak kembali kehilangan peluang penting. Dengan potensi mobil yang kompetitif, perbaikan strategi, dan koordinasi internal,
menjadi kunci bagi Ferrari untuk tampil lebih konsisten dalam perburuan podium musim ini.